Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar di tahap 2 ini atau menyiapkan diri ya di PPK tahap 1 untuk tesnya, silakan disimak informasinya, jangan sampai tertinggal seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada kabar terbaru dari CNBC Indonesia Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu bagaimana nasib teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K. Ini banyak yang bertanya di channel Kak Furkan ya. Ini Kak Furkan bakalan bahas ya, bagaimana nasib ya kan, judulnya itu nasib yang tidak lolos PPPK atau tidak dinyatakan lulus ya, tidak lulus tes PPPK. Ini akan dikemanakan ya kan? Di tahun 2025 itu akan dikemanakan. Ini sudah dibahas, ada rangkumannya di CNBC Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan 2 Desember 2024 part 1, artinya video pertama ya di channelnya Kak Furkan. Pemerintah telah buka suara ya terkait nasib honorer yang tidak lulus seleksi ya kan, PPPK tahap 2. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi ini penting karena notabene honorer itu akan diselesaikan di tahun ini. Tapi kalau bisa Bapak Ibu ya, semuanya kan nanti kembali ke anggaran masing-masing ya kan. Ada nggak ada dan tidaknya anggaran ini sangat mempengaruhi kelulusannya Bapak Ibu tentunya ya. Di daerah, tiap daerah kan berbeda. Nanti anggarannya ada kalau enggak. Kalau ada sih enggak masalah, aman pakai banget ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pemerintah ini menegaskan Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa perhatikan pemerintah ini menegaskan honorer yang tidak lulus dalam seleksi P3K 2024 akan ditetapkan menjadi PPK paruh waktu atau part time. Nah, ini masih wacana Bapak Ibu ya. Keputusan ini diambil karena adanya kendala keuangan. Oke. Jadi Bapak Ibu tenang saja, diikuti saja alurnya Bapak Ibu ya. Nah, meskipun di sini PPK-nya paruh waktu atau part-time itu gajinya itu interval 2 JT ya kan sampai 5 JT juga. Jadi tidak ada masalah menurut Kak Furkan ya. Asalkan perbedaan gajinya itu tidak terlalu jauh. Mungkin perbedaannya ada pada tunjangannya saja. Ya kan, ada dan tidaknya tunjangan saja. Ada dan tidaknya tunjangan saja. Tetapi kalau Bapak Ibu katakanlah notabene itu sudah honorer ya, diikuti saja Bapak Ibu ke alurnya. Soalnya nanti ada kebijakan mungkin dari paruh waktu karena notabene teman-teman ini sudah lebih dari 2 tahun. Ya ini kan biasanya yang nggak lulus itu yang kurang dari 2 tahun, bahkan tidak bisa ikut tes. Nanti notabene setelah lebih dari 2 tahun insya Allah bisa ikut tes lah, nanti bisa BPK penuh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diikuti saja prosesnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pemerintah dipastikan tidak akan melakukan pemecatan. Nah, ini aman ya. Terhadap tenaga honorer sehingga keputusan yang diambil honorer yang tidak lulus atau belum dapat mengikuti seleksi. Karena keterbatasan anggaran instansinya akan diangkat PPK paruh waktu. Adapun mereka yang lulus akan ditetapkan menjadi PPK penuh waktu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Poinnya Bapak Ibu itu tenang saja ya. Jadi tidak mungkin dipecat karena kita juga butuh ya kan. Kalau honorer semuanya dipecat, nah siapa yang akan bekerja ya seperti itu. Jadi ini tidak dipecat, ini sudah resmi ya kan. Jadi tetap tenang saja Bapak Ibu ya. Jadi aman jiwa. Nah, seperti itu. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada pernyataan terbaru dari Menpan RB Ibu Rini Widianti ya kan. Nah, ini Menpan RB menegaskan juga alih status ini juga masuk dalam program 100 hari kerja Kemenpan RB. Menurutnya kebijakan ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti memperjelas status non-ASN, pemetaan dan identifikasi, serta mendorong tenaga honorer untuk mengikuti pendaftaran seleksi PPPK. Nah, kalau yang kurang dari 2 tahun kan otomatis tertolak sistem Bapak Ibu ya. Yang kurang 2 tahun ini ya mau nggak mau menunggu ya kan, menunggu untuk tahun depan ya kan, mungkin setelah tahap 2 seperti itu. Kalau kurang 2 tahun otomatis tertolak sistem dan tidak bisa mengikuti seleksi. Ya, ini banyak yang bertanya juga di channel Kak Furkan ya. Serta melakukan pengangkatan tenaga non ASN di tahun 2024. Ibu ini juga kebijakan alih status ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dilakukan sejak era Presiden Bapak Joko Widodo ya. Dia mengatakan
Pemerintah menjamin untuk menghindarkan terjadinya pemberhentian hubungan kerja massal terhadap tenaga honorer tersebut. Nah, jadi tidak akan dipecat. Jadi aman jiwa. Seperti itu. Dari sini Ibu Rini juga menjelaskan ya bahwa prinsip arahan dari pemerintah adalah menghindarkan PHK massal, tidak mengurangi pendapatan mereka dan tidak menyebabkan pembengkakan anggaran. Nah, jadi istilahnya slow, ya kan, maksudnya tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Istilahnya diambil jalan tengah. Istilahnya diambil jalan tengah. Jalan tengah ini yang terbaik. Jadi tidak diangkat, ya juga tidak dipecat. Jadi gajinya nanti disesuaikan seperti itu. Mungkin perbedaannya hanya pada tunjangannya saja Bapak Ibu ya. Pendaftaran P3K. Di sini tahap kedua sudah dibuka nih, 17 November kemarin ya. Akan berlangsung sampai 31 Desember. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar silakan dipersiapkan dari sekarang ya. PPK tahap 2 ini diperuntukkan oleh guru honorer non ASN yang aktif bekerja minimal 2 tahun. Nah, termasuk lulusan PPG. Tetapi nanti di sini disempitkan lagi, ini yang honorer ya. Jadi dia posisinya itu PPG dan posisinya honorer di instansi negeri. Teman-teman mungkin banyak yang pertama honorer di instansi swasta, kalau sudah PPG bisa nggak? Belum bisa. Belum bisa di tahap 2 ini. Kalau teman-teman mau nyoba ya silakan, mungkin akan tertolak sistem dengan sendirinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan pada tahun 2024 pemerintah menetapkan formasi paling besar nih bagi PPK sejumlah 1 juta sekian ya kan. Formasi CSN per 22 Agustus kemarin. Besarnya formasi PPK yang dialokasikan ini bertujuan untuk penyelesaian penataan tenaga non ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu ya. Bagaimana nasib yang tidak lulus, bagaimana yang nasib yang tidak bisa mengikuti, tenang saja. Intinya tetap tenang. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.